kita sedang menghadapi COVID-19. Dalam hal itu pembelajaran atau daring itu dimungkinkan untuk mengantisipasi proses pembelajaran yang selama ini berjalan. Hanya saja di dalam melakukan pembelajaran daring ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak memberatkan mahasiswa, misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan bandwidth yang tinggi dan kuota yang besar, sehingga itu nanti akan membebani kepada biaya kuota mahasiswa. Nah, perlu dicari alternatif untuk membuat pekerjaan itu tersampaikan pesannya, tetapi tidak membebani biaya dalam ini kuota mahasiswa. Seperti misalnya menggunakan learning management system, kemudian perkuliahan sifatnya asinkron, dan juga bisa menggunakan atau mengoptimalkan fasilitas yang ada di TIK Universitas Lampung. Misalnya dalam hal LMS bisa menggunakan Vkelas Unila HCID, di mana pembelajaran bisa diupload di sana, kemudian materi-materi terkait perkuliahan dan juga rekaman-rekaman video bisa diupload di sana. Nah, kemudian yang lain, kalau memang diperlukan untuk pembelajaran itu ada yang sifatnya sinkron bertatap muka langsung, bisa juga menggunakan vkon.unila.ac.id, di mana bisa dimungkinkan pembelajaran itu dilakukan secara sinkron begitu. Nah, untuk terkait bagi adik-adik yang memang sudah di daerah atau jauh dari Universitas Lampung, itu bisa menggunakan paket 30 GB dari Telkomsel maupun dari Indosat begitu. Kalau di Telkomsel menggunakan Ilmupedia, dan kami sudah bekerjasama dengan Telkomsel maupun Indosat untuk menghubungkan adik-adik sekalian dengan kuota 30 GB per bulan seperti itu. Nah, untuk itu ketika menggunakan daring Vkelas maupun Vkon, kuota tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan. Nah, kalau diperlukan sekali memang untuk menggunakan akses internet, memanfaatkan itu, nanti silakan dihubungi untuk menghubungi TIK, sehingga nanti bisa digunakan juga untuk mengakses internet via internet Universitas Lampung seperti itu. Nah, ada beberapa kiat supaya pembelajaran itu misalnya tersampaikan tetapi bandwidthnya hemat. Misalnya selain kita menggunakan video, bisa juga kita menggunakan audio begitu, sehingga tidak semuanya pembelajaran itu tersampaikan menggunakan video yang memakan bandwidth dan juga storage yang besar begitu, tetapi juga bisa menggunakan audio begitu. Sebagai contoh misalnya slide-slide atau materi yang akan disampaikan itu kita buat dalam format PDF, harapannya bisa dibuka di hampir gadget atau smartphone dari adik-adik mahasiswa. Kemudian kita memberikan nomor halaman, kemudian setelah itu kita memasukkan narasi secara audio sehingga nanti mahasiswa bisa menyimak. Bagi yang kesulitan pada slide tertentu, maka mereka bisa merefernya, kemudian mendiskusikannya, misalnya menggunakan WA group begitu. Dan kemudian mereka juga bisa menggunakan fasilitas selain chat, juga menggunakan fasilitas audio dari WA group tersebut. Dan harapannya dengan demikian kita bisa tersampaikan pembelajaran tersebut secara tepat, tetapi juga bisa menghemat bandwidth. Nah, kalau ada hal yang sekiranya kurang jelas, perlu didiskusikan, TIK bersedia untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya tutorial dan sebagainya. Silakan menghubungi helpdesk TIK secara online. Nah, kami siap kalaupun diperlukan untuk model yang langsung tatap muka juga bisa digunakan Vkon ya .unila.ac.id ke Hello TIK seperti itu.